Tugas 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tikus. Tinta, Turki, Tahu, topi. tali. Tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tugas bahasa Indonesia yaitu cerita hikayat radio yang berjudul Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari sana. Saya Kasumita sebagai Ratna Sari. Saya Samuel sebagai Melati. Aku Asmana Sakhi sebagai narator dan juga putri desa. Saya Riza sebagai bidadari Cempaka. Saya Mira Zulfa sebagai ibu Awang Sukma. Saya Raka Biansa sebagai anak Awang Sukma. Saya Muhammad Des sebagai Awang Sukma. Saya Rika Muhammad Arifin sebagai ayah dari Awang Sukma. Selamat menyaksikan. Cerita hikayat Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Selamat menyaksikan. Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Di sebuah telaga yang tak pernah kering, airnya selalu berkilau di bawah sinar mentari. Burung-burung bersahutan, bunga-bunga bermekaran di sekelilingnya. Tak ada yang tahu sejak kapan telaga itu ada. Hanya dipercaya bahwa ia menyimpan kesucian dan ketenangan yang tak ternilai. Udara di sekitarnya selalu terasa damai, seolah waktu berhenti setiap kali angin berembus di atas permukaannya. Hari itu, telaga terlihat lebih tenang dari biasanya. Di antara bebatuan di tepinya, duduklah seorang pemuda bernama Awang Sukma. Pandangannya menelusuri riak air yang berkilau, seakan mencari sesuatu yang tak kasat mata. Hembusan angin lembut menyibak rambutnya, sementara pikirannya tenggelam dalam hening yang hanya telaga itu pahami. Telaga ini sungguh indah, airnya jernih seperti kaca. Setiap kali aku datang, hatiku pun ikut tenang. Setiba dari kejauhan, terdengar suara tawa lembut para bidadari. Airnya sejuk sekali. Ayo kita mandi sebelum matahari terbit. Hahaha, tapi jangan sampai manusia melihat kita ya. Tenanglah wahai bidadari, pasti tak ada manusia di sekitar sini. Awang Sukma bersembunyi di balik pohon, terpesona melihat mereka. Mereka bukan manusia, kulit mereka bercahaya, pasti bidadari dari khayangan. Hei, siapa di balik pohon itu? Maafkan aku tak bermaksud mengganggu. Aku hanya terpesona oleh keindahan kalian. Ratna, dia manusia. Ayo kita kembali ke langit. Tunggu dulu Melati, lihatlah matanya. Ia jujur, tidak seperti manusia pada umumnya. Namaku Awang Sukma, aku hanya ingin mengenal kalian. Namaku Ratnasari, ini sahabat-sahabatku, Melati dan Cempaka. Tapi hati-hati Awang Sukma, manusia dan bidadari itu tidak boleh bersama. Aku tak peduli dunia mana kau berasal, aku hanya ingin mengenal hatimu. Hari demi hari berlalu. Sejak pertemuan itu, hati Awang Sukma dan Ratnasari terikat oleh kasih yang tulus. Dan dari sinilah kisah cinta mereka mulai bersemi. Beberapa hari kemudian, Ratnasari sering turun ke bumi untuk bertemu dengan Awang Sukma. Setiap pagi, mereka duduk di tepi telaga berbagi kisah dan tawa.
Waktu seakan berhenti saat mereka bersama, dan perlahan cinta tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Ya kau datang, hidupku terasa lengkap, Ratna. Aku pun begitu, Awang. Tapi aku takut dunia kita sangat berbeda. Cinta tak mengenal langit dan bumi, Ratna. Tetaplah di sini bersamaku. Baiklah, aku akan tinggal di bumi bersamamu. Suara angin berhembus pelan, seolah langit merestui cinta mereka. Cinta mereka kian tumbuh. Ratnasari memilih meninggalkan kayangan dan hidup sebagai manusia. Tak lama kemudian, ia menikah dengan Awang Sukma dan mereka dikaruniai seorang anak lelaki bernama Putra Sukma. Namun, rahasia besar masih tersimpan di balik sayap Ratnasari yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, cinta antara Awang Sukma dan Ratnasari semakin kuat. Mereka hidup bahagia di rumah sederhana, namun di balik kedamaian itu terselip kekhawatiran. Cinta manusia dan bidadari adalah hal yang tak seharusnya terjadi. Dan kini, kabar itu sampai ke telinga Raja Alam. Raja Alam, aku khawatir Awang jatuh cinta pada bidadari. Bagaimana jika dewa pada murka? Biarkan saja dulu ibu. Kadang cinta datang di luar batas manusia. Ratnasari datang membawa bunga. Ayah, ibu, izinkan aku menjadi bagian keluarga ini. Kalau hatimu tulus, kami akan selalu menerimamu, Ratna. Semua tersenyum. Waktu berlalu dan mereka hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, Awang Sukma dan Ratnasari hidup bahagia bersama Putra Sukma, anak mereka yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik senyum Ratnasari, tersimpan rahasia besar tentang asal-usulnya. Setiap malam bulan purnama, ia menatap langit dengan mata yang sendu, seolah hatinya masih terikat pada tempat asalnya di kayangan. Putri, ibu selalu melarangku ke sini saat bulan purnama. Aneh ya. Mungkin karena telaga ini bukan tempat biasa. Rasanya setiap bulan purnama ada sesuatu yang turun dari langit. Ratnasari datang dengan tergesa-gesa. Putra, lagi dan lagi kau di sini. Cepat pulang, Putra. Ibu, kenapa ibu takut dengan bulan purnama? Ibu, sayap itu. Ibu bukan manusia. Maafkan ibu, Putra. Ibu sebenarnya berasal dari kayangan. Waktu ibu sudah hampir habis di bumi. Awang Sukma datang berlari menghampiri Ratnasari. Ratna, jangan pergi. Kau berjanji akan hidup bersamaku. Aku juga sebenarnya tak ingin pergi, tapi langit memanggilku. Aku harus cepat kembali, Awang. Kalau begitu, bawa aku bersamamu. Tak bisa, Awang. Hanya jiwa suci yang bisa melintasi langit. Tapi cintaku akan selalu di telaga ini. Melati dan Cempaka turun dari langit membawa cahaya. Ratna, waktumu sudah habis. Kita harus pulang. Cepat, sebelum pintu kayangan tertutup. Selamat tinggal, Awang, Putra, dan Putri Desa. Kalian harus menjaga satu sama lain. Ratnasari terbang perlahan ke langit bersama Melati dan Cempaka. Awang Sukma menatap sedih ke arah langit. Langit malam menjadi saksi perpisahan itu. Sejak hari itu, Awang Sukma sering datang ke telaga setiap bulan purnama, menatap cahaya di permukaan air seolah melihat Ratnasari tersenyum dari kayangan. Beberapa tahun berlalu, waktu berjalan tanpa henti. Putra Sukma kini tumbuh menjadi pemuda bijak yang selalu mengunjungi telaga tempat kenangan masa kecilnya. Setiap kali bulan purnama tiba, cahaya lembut memantul di permukaan air, seolah menjadi tanda bahwa cinta ibunya tak pernah benar-benar pergi. Ayah, setiap malam bulan purnama, telaga ini bersinar. Apa itu cahaya ibu? Ya nak, itu tanda cinta ibumu. Walau di langit, hatinya tetap di sini. Cinta sekuat itu tidak bisa hilang begitu saja. Ia akan selalu menemukan jalannya.
entah di bumi ataupun di langit. Karena disinilah cinta manusia dan bidadari menyatu, meski tak bisa bersama selamanya. Dan begitulah kisah Awang Sukma dan Ratnasari menjadi legenda tentang cinta yang tak mengenal batas antara langit dan bumi, antara manusia dan bidadari. Hingga kini setiap bulan purnama telaga itu masih bersinar, sebagai tanda bahwa cinta sejati tak pernah sirna. Selamat bed. Selamat Mama, Mama, dikecilin. Maafkan. Diam dulu. Tunggu dulu. Melati.